Di video ini, saya akan memberikan ilustrasi seperti apa 3 batasan proyek atau triple constraint mempengaruhi suatu proyek dan bagaimana cara mengatasinya. Anggap saja Jesse dan Ben ingin merenovasi total rumah mereka. Mereka menginginkan rumah 2 lantai dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Biaya renovasi ini tidak lebih dari 600 juta. Langkah pertama, mereka harus merancang denah dan cetak biru rumah yang mereka idamkan. Kemudian, mereka harus menentukan berapa biaya untuk membeli semua bahan bangunan dan biaya para pekerja proyek. Agar proyek dapat berjalan sesuai dengan waktu dan biaya yang direncanakan, mereka perlu memastikan bahwa para pekerja memiliki keterampilan yang tepat untuk melaksanakan proyek dalam waktu hanya 3 bulan. Ketika mereka menggambar cetak biru dan merencanakan kebutuhan pembangunan, ternyata dibutuhkan biaya 700 juta untuk membeli bahan dan upah pekerja bangunan. Biaya ini lebih tinggi dari budget yang mereka siapkan. Jesse dan Ben tidak ingin ada penambahan biaya dari yang mereka rencanakan, yaitu 600 juta. Agar biaya proyek sesuai dengan budget awal, maka pilihannya Jesse dan Ben harus memilih bahan yang lebih murah, tenaga kerja yang lebih murah atau lebih sedikit, atau mengubah rancangan cetak biru mereka. Mungkin luas bangunan rumah yang lebih kecil atau jumlah kamar tidur dan kamar mandi yang dikurangi. Kemudian, apabila ternyata rancangan cetak biru mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk dilakukan, maka Jesse dan Ben harus menambahkan biaya dalam anggarannya untuk membayar bahan bangunan dan upah pekerja selama sebulan. Jika tidak, maka pilihan lainnya adalah mengurangi ruang lingkup proyek agar biaya proyek tetap sesuai dengan anggaran awal. Dari kasus ini, kita melihat bahwa Jesse dan Ben harus mempertimbangkan kendala biaya, waktu, dan ruang lingkup agar proyek dapat berjalan sesuai dengan harapan mereka. Mereka harus mengelola ketiga kendala ini dengan baik dan hati-hati. Ketiga aspek inilah yang disebut dengan 3 kendala proyek atau dikenal dengan istilah triple constraint. Setiap proyek dibatasi dengan cara yang berbeda, seringkali oleh ruang lingkup atau scope, waktu atau time, dan tujuan biaya atau cost. Menurut Cathy Schwebel dalam bukunya IT Project Management, triple constraint adalah aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Seringkali hal tersebut adalah ruang lingkup, seperti pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek, kemudian produk, layanan atau hasil unik apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek, dan bagaimana ruang lingkup akan diverifikasi. Kemudian pada aspek waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Seperti tadi pada kasusnya Jesse dan Ben, mereka membutuhkan waktu hanya dalam 3 bulan saja. Lalu bagaimana dengan jadwal proyek? Bagaimana tim akan melacak kinerja jadwal yang sebenarnya? Kemudian siapa yang dapat menyetujui perubahan pada jadwal proyek? Adapun pada aspek biaya, di sini meliputi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek, kemudian berapa budget setiap tahapan proyek, bagaimana biaya akan dilacak nantinya, dan siapa yang dapat mengotorisasi setiap kali terdapat perubahan anggaran. Tadi masih pada kasusnya Ben dan Jesse, di situ dikatakan bahwa biaya yang mereka rencanakan itu adalah sebesar 600 juta. Begitu juga dengan proyek renovasi Jesse dan Ben. Jika mereka ingin proyek selesai lebih cepat, maka aspek biaya harus dinaikkan agar dapat mendukung tujuan proyek. Atau jika mereka ingin menekan biaya proyek, maka ruang lingkup perlu dikurangi sesuai dengan sumber daya yang ada. Atau mungkin mereka ingin menambah ruang lingkup proyek, maka konsekuensinya aspek biaya dan waktu juga perlu ditambah. Kondisi tarik-menarik antar kendala proyek ini dikenal dengan istilah trade-off. Sebagai manajer proyek, tugas kita adalah memahami dampak perubahan dalam satu kendala terhadap 2 kendala lainnya, dan mengelolanya secara terus-menerus sepanjang proyek untuk mencapai ruang lingkup dan kualitas yang diharapkan.